Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang saya lihat dari Kang Ujang Bustami itu banyak nilai-nilai positifnya, teman-teman. Terima kasih pada sahabat saya Bang TJ yang sudah mengirimkan kopi. Dan saya kenal Kang Ujang bukan baru-baru ini, saudara-saudaraku. Ini mengejutkan buat kalian yang pecinta Kang Ujang dan pembenci TIJ. Dan video ini khusus saya buat untuk Kang Ujang Bustami di Cirebon. Itu TIJ gimana TIJ? TIJ yang mana? Oh iya, itu ya Allah. Untuk apa sih buat-buat settingan misalnya dukun-dukun santet seperti itu? Nggak ada kerjaan. Ancang-ancang TIJ dan Kang Ujang Bustami akan berkolaborasi. Setelah beberapa waktu lalu terjadi ocehan basi dari salah satu haters Ustadz Ujang Bustami, yakni Tengku Iqbal Johar atau biasa disapa TIJ, dengan lantangnya mengatakan bahwa aksi Ustadz Ujang Bustami semua adalah settingan dan pembodohan terhadap masyarakat awam. Kini TIJ dengan terang-terangan memuji aksi yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami. Apakah ini sebuah langkah underground TIJ untuk bisa collab dengan Ustadz Ujang Bustami? Sungguh memalukan. Channel yang sederhana, yang hobi nyinyir teman-teman ya, hobi ghibah dan sebagainya. Fakta baru terungkap. Collab bertarif YouTuber diungkapkan oleh TIJ. Terbukti setelah Ustadz Ujang Bustami juga pernah membahasnya dalam videonya. Kira-kira bagaimana kronologis detailnya? Simak ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Orang-orang yang diajak sama Kang Ujang pernah dimintai uang. Emang boleh aja siapa aja, boleh boleh. Siapa yang berat ah? Mau boleh aja, minta bayar, bayar. Menjadi pemuka agama atau seorang ustadz di dalam agama Islam salah satunya untuk menyempurnakan akidah agama serta harus meluruskan jika mungkin ada suatu hal yang menyelewengkan akidah serta merusak akidah Islam itu sendiri. Salah satunya yang dilakukan oleh Ustadz Ujang Bustami dengan mendatangi dukun santet yang keluar dari syariat agama. Di dalam agama Islam, sihir memang ada. Sihir merupakan kekuatan yang diperoleh dari bantuan jin dan setan. Pelet dan guna-guna masuk dalam perbuatan sihir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, langkah konkret dari Ustadz Ujang Bustami sangatlah bagus dan mulia, karena juga sering dijelaskan alasan kenapa Ustadz Ujang Bustami selalu mendatangi dukun santet yang biasa ditayangkan di channel YouTube-nya. Pertama, untuk berdakwah agar para dukun bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Kedua, kalau biasanya kebanyakan orang mengobati pasien yang terkena santet, saya punya inisiatif. Kenapa tidak dukun santetnya saja yang disamperin? Namun, dakwah Ustadz Ujang Bustami tidak berjalan mulus begitu saja. Masih banyak orang yang hasut dan mengomentari negatif terhadap beliau. Salah satunya seperti Tengku Iqbal Johar atau biasa dipanggil TIJ. TIJ mengatakan bahwa aksi Kang Ujang Bustami selama ini hanya settingan dan pembodohan terhadap masyarakat awam. Untuk apa sih buat-buat settingan misalnya dukun-dukun santet seperti itu? Sama sekali tidak mendidik dan di dalamnya syarat dengan kepentingan-kepentingan yang hasilnya membodohi masyarakat kita sendiri. Seharusnya orang-orang yang sudah tenar, sudah banyak pengagumnya, sudah banyak dikagumi, orang-orang itu yang harus turun tangan, meluruskan. Teruntuk Kang Ujang Bustami, untuk apa sih buat-buat settingan dengan mendatangi dukun seperti itu? Sama sekali tidak mendidik, yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang ujung-ujungnya membodohi masyarakat kita sendiri, ungkap TIJ. Namun, setelah beberapa kali menghina dan mencaci maki Kang Ujang Bustami, TIJ akhirnya mengaku bahwa aksinya adalah mulia, terlihat dari video yang diunggahnya di YouTube channelnya. Selama ini yang saya lihat dari Kang Ujang Bustami itu banyak nilai-nilai positifnya teman-teman. Dan
Saya kenal Kang Ujang bukan baru-baru ini, saudara-saudaraku. Ini mengejutkan buat kalian yang pecinta Kang Ujang dan pembenci TIJ. Ya, kita bukan teman baru ya teman-teman ya. Bukan baru kali ini kita kenal, bukan baru kali ini kita dekat. Kita selalu dekat, walaupun jauh di mata, namun dekat di hati. Namun banyak yang mengira bahwa ini adalah strategi awal TIJ untuk bisa collab dengan Kang Ujang Bustami, atau bisa saja karena sudah capek menyerang seorang Ustadz Ujang Bustami tapi tidak ada hasilnya. Beda dari itu, ada fakta baru terungkap bahwa Ustadz Ujang Bustami pernah meminta collab dengan salah satu YouTuber yang lebih besar dan lebih banyak subscribernya. Akan tetapi, manajer dari YouTuber tersebut meminta bayaran 20 juta sekali collab. Tentunya Ujang Bustami menolak hal tersebut. Dan tahukah kalian, sebelum Kang Ujang ramai seperti sekarang, sebelum kalian puji-puji, sebelum kalian sanjung-sanjung, belum kalian ngajak collab dengan Kang Ujang segala macam, orang-orang yang diajak sama Kang Ujang pernah dimintai uang ya. Ada salah seorang yang sudah terkenal di YouTube yang kemudian channel YouTube-nya lebih sedikit jumlah subscribernya dibanding Kang Ujang, itu minta uang, adminnya minta uang sama Kang Ujang itu 20 juta baru bisa collab sama mereka. Sekarang mereka mau collab sama Kang Ujang, wajar lah nggak dikasih collab. Kabar itu benar. Di samping disampaikan oleh TIJ, Ustadz Ujang Bustami juga pernah menyampaikan dalam salah satu videonya. Saya mau boleh aja siapa aja, boleh boleh. Boleh ya. Pakai yang lain-lain. Iya. Saya berat tak? Mau boleh aja, minta bayar. Bayar. Saya dulu nih ya. Saya waktu subscribe masih kecil, saya minta orang-orang subscribernya yang banyak tuh. Saya pengen minta boleh aja sampai ngemis-ngemis. Saya dimintain tarif, bayar. Flat lah, relax. Kalau saya mah gampang aja. Ya memang banyaknya. Beliau mengaku bahwa kita sesama manusia harus saling membantu, bukan malah membebani. Siapapun yang ingin collab dengan saya dipersilahkan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Melihat dari sini, sungguh mulianya hati beliau untuk saling menolong sesama dengan ramah dan tidak sombong sedikit pun. Karena saya di dunia praktisi nggak sekarang aja. Saya dari 2004, dari pesantren, ya amalia-amalia di pesantren terus saya jalankan. Saya nggak pakai doping, pakai apa, ini semua murni pikir saja, aurat. Saya juga ada pakai bismillah karena Allah. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.